Hadirin dan hadirat, sebelum kita lanjut lagi salawatannya, mari kita sama-sama dengar terlebih dahulu mauidhah yang akan disampaikan oleh Habibana Ali bin Umar Al-Muhdar. Waktu dan tempat kami persediakan. 30 menit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati selaku pengasuh Majelis Nuruddin, paman saya Al-Habib Muhsin bin Abdul Qadir Al-Idrus, dan kepada segenap para habaib Al-Habib Muhammad bin Aqil, dan segenap habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Iki kok rame modelnya. Sing ceramah kula napa jenengan iki? Tolong diem dulu Bu, nggih. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang mana turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut-nyebut nama orang soleh, maka turun rahmat. Maka bagaimana dengan kita yang dari tadi kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, menyebut nama Nabi Muhammad, maka pasti hadirin hadirat turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean nyebut-nyebut nama orang soleh, nama Yai Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Hamid, Habib Fulan, turun rahmat. Bagaimana dengan malam ini kita bukan menyebut nama orang soleh, tapi Sayyidus Solehin, ketua orang soleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin hadirat Pak, Bu, ojo males-males sholawatan. Nggih Bu, ojo males-males. Saya mau tanya dulu, sampean cinta sama Nabi Muhammad? Bu, cinta Bu? Pak, sampean cinta Pak? Jenengan cinta Pak? Lek ditakoni cinta Beb, cinta kok abe semangatnya. Cinta aja. Padahal sampean enggak cinta, jenengan enggak cinta sama Nabi Muhammad. Cintanya bukan yang hakiki, gworotok. Jare wong Madura carpak. Cintanya bohong. Kenapa? Dikatakan dalam peribahasa, tak kenal maka sampean kenal sama Nabi Muhammad. Kenal Pak? Gak kenal sampean. Siapa Nabi Muhammad? Ya Beb, Nabi Muhammad ya nabinya kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Yang ngono tok iku wis pahami. Berapa anaknya Nabi Muhammad, yang laki berapa, yang perempuan berapa, bagaimana keluarganya, cucunya berapa, enggak tahu sampean. Enggak kenal Nabi Muhammad, maka bukan cinta sama Nabi Muhammad. Apa meneng sing nom-noman iki ya? Kenali duduk Kanjeng Nabi Muhammad. Sopo kenali? Ronaldo. Messi, langsung. Beb. Mana GP Ronaldo, Messi hafal. Ronaldo punya anak sekian, Messi istrinya sekian. Waduh, hafal kabeh. Kanjeng Nabi piro? Anake piro? Gak hafal. Maka sampean gak cinta sama Nabi Muhammad. Kalau jenengan pingin dikatakan umatnya Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad, maka jenengan harus tahu manakibnya, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang sering hadir sholawatan. Dengan sampean hadir sholawatan, sampean lebih mengenal siapa Nabi Muhammad. Nggih, Pak? Hadir sholawatan semakin mengenal siapa Nabi Muhammad. Dikatakan dalam salah satu qasidah apa? Muhammadun basyarun la kal basyari. Muhammadun basyarun la kal basyari. Bal huwa abal yakuti bainal hajari. Yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad basyarun lakal basyari. Manusia sama seperti kita semua, tapi lakal basyari. Enggak seperti manusia yang lain. Podo-podo menungso tapi lain kualitas. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian utusan Allah min anfusikum, dari jenis kalian. Sama-sama manusia, tapi lain kualitas. Bal huwa yakut bainal hajari. Bahkan Rasulullah ini bagaikan permata di antara batu-batu biasa. Kulo sampean opo watu kali, watu kerikil. Kanjeng Nabi Muhammad nopo namine? Permata. Sama-sama batu, hadirin hadirat, tapi lain kualitas. Batu permata kecil harganya mahal, lebih mahal dari emas perak. Lek kulo sampean nopo watu kali kerikil murah, sak truk murah. Nggih, lain kualitas. Ibarati lek HP, Bu, Pak. Lek HP, kulo sampean iki apa? HP Cino Cross. 500.000 sudah layar sentuh, murah HP Cino. Tapi layar sentuhnya, Bib, bukan pakai jari tangan, pakai jari kaki, Bib. Lah murah ya apa Cross. Tapi Nabi Muhammad podo-podo HP Apple, iPhone, bahkan 20 juta ada harganya. Sama-sama HP tapi beda kualitas. Yang sering sholawat sama Nabi Muhammad, maka sampean semakin mengenal siapa Nabi Muhammad. Sing sering maca maulid, dengan sampean jenengan semua membaca maulid, maka jenengan semakin mengenal siapa Nabi Muhammad. Diterangkan dalam Maulid Simtud Duror, bagaimana Rasulullah, beliau Rasulullah kana ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Rasulullah ini, Pak, Bu, ahsanan nas khuluqan wa khalqa, paling baiknya manusia secara khuluqan, akhlaknya, wa khalqa, dan fisiknya. Akhlaknya Nabi Muhammad sangat mulia. Diterangkan dalam Maulid Simtud Duror bagaimana Rasulullah idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Beliau Rasulullah kalau diundang sama orang miskin, ajabahu ijabatan muajjalah, langsung teko tepat waktu. Nggih, Pak. Lek sampean iki apa? Cak diundang. Mbek sapa? Mbek Cak Wi. Lu Cak Wi tanggo iki? Iya. Waduh. Melarat iki ya. Acara jam piro? Jam 7. Oke, jam 8 kayak teko. Apa miskin yang ngundang. Cak sampai diundang ambek sapa? Ambek Kaji Fulan. Kaji Fulan soge iku. Acara jam piro? Jam 7. Jam 6 aku teko. Lah apa jam 6 teko? Gak apa-apa, beber karpet gak apa-apa. Kenapa? Yang ngundang orang kaya. Tapi Nabi Muhammad, hadirin hadirat, diundang orang kaya, orang miskin, datang tepat waktu. Akhlaknya Nabi Muhammad. Wahwal Abu Syafiq ar-Rahim lil yatimi wal armalah. Nabi Muhammad itu bagaikan seorang ayah yang lemah lembut kepada anak yatim dan para janda. Nabi Muhammad, Pak, Bu, kalau lihat anak yatim ditinggal mati orang tuanya, dibiayai kehidupannya. Lihat janda ditinggal mati suaminya, diurus kehidupannya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang miskin, gak makan 3 hari sudah biasa. Tapi lihat anak yatim, lihat janda, beliau memperhatikan kehidupannya, dibiayai kehidupannya. Tak delok-delok ya mirip ambek sampean wong Jeporo ini. Mirip sama Kanjeng Nabi Muhammad.
Tapi beda nih, lek jenengan delok rondo semangat. Delok arek yatim gak pati semangat. Bedane iki tok. Delok rondo semangat. Ben delok rondo ayu langsung ngomong ana laha, ana laha. Waduh. Ya, sini saya yang nanggung. Iya rondo, arek yatim gak diurus. Saya punya anak banyak, Beb. Saya ini kurang mampu, rondo mampu kon. Ini loh bedanya. Mirip ambek sampean, nggih. Mirip kacek titik. Sering membaca maulid maka semakin mengenal bagaimana akhlaknya Rasulullah. Fisiknya Rasulullah enggak perlu kita bahas, sangat indah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Dikatakan dalam salah satu syair, seakan-akan engkau wahai Nabi Muhammad menciptakan dirimu sendiri sesuai keinginanmu. Sempurna Pak, Bu. Dikatakan dalam maulid tiba apa? Beliau Rasulullah alifiyul anfi, mimiul fami, nuniul hajib. Beliau Rasulullah alifiyul anfi, hidungnya bagaikan huruf alif lurus dari samping. Mimiul fami, mulutnya Rasulullah bagaikan huruf mim, indah, sak dunya siji tok wis gak ono. Nuniul hajib, alisnya Rasulullah bagaikan huruf nun yang terbalik sangat indah. Lek sampean, ya Bapak? Ya Bapak? Hah? Beb, alhamdulillah saya bukannya apa? Tetangga saya ini Masya Allah hidungnya mancung bagaikan huruf alif. Iya wis mancung. Lambene apa? Ya iku Beb, lambene Beb. Sing duku rapi tipis Beb. Sing nisor jeber Beb. Oh. Beb, bibirnya bagus. Alise ya apa? Jengat sisi Beb. Gak ono sing ngungkap. Gak sempurna. Tapi Nabi Muhammad bagaimana? Mulai hidung indah, bibir indah, sampai alis indah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sampean yang istiqomah hadir majelis maulid, majelis sholawatan, maka jenengan semuanya semakin mengenal siapa Nabi Muhammad. Dengan semakin mengenal beliau, maka jenengan semua cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih tujuan kita hadir majelis maulid, majelis sholawatan, majelis kebaikan? Apa tujuannya? Supaya kita bisa hidup bahagia di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ada satu resep dari para ulama, kalau jenengan bisa mengamalkan, insya Allah hidup di dunia bahagia, mati melbu swarga. Amin Allahumma. Apa resepnya? Dikatakan innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Perhatikan ini Pak, Bu, penting ini. Yang pertama, innallaha khabba'a ridahu fi ta'atih fala tahgiranna min ta'atihi syai'a fala'alla ridahu fihi. Yang pertama hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhoannya di dalam ketaatan kepada Allah. Maka jangan sekali-kali kalian remehkan ketaatan kepada Allah, mungkin keridhaan Allah ada di dalam ketaatan itu. Pak, Bu, sampean jangan meremehkan ibadah taat kepada Allah walaupun remeh. Makanya dikatakan dalam hadis bagaimana? Imatatul adza anit thariq sedekah. Sampean jenengan menjauhkan atau menghilangkan gangguan yang ada di jalan, di aspal ono paku saken-aken. Paku iki bahaya. Lek ono sepeda malik sepeda dibuang. Sampean dihitung sedekah. Lu remeh tapi jangan diremehkan. Mungkin keridhaan Allah ada di dalam ketaatan itu. Sebagaimana satu kisah Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau Imam Ghazali Pak, Bu, itu wali besar, orang yang alim, ulama besar di zamannya. Karangannya sangat banyak, termasuk karangan yang paling besar apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Beliau Imam Ghazali ini hobine ngarang kitab. Hobine ngarang
kitab. Lek sampean ya hobine lek macam-macam, sing enom-enom hobi bal-balan. Ibu-ibu hobi apa, Bu? Hah? Ngerumpi, hobi ngerasani wong. Lek ibu-ibu biasanya, nggih, Bu. Makanya kata kakek saya apa? Kakek saya Al Habib Abu Bakar pernah menyampaikan dalam ceramahnya, wong wedok lek wis petan-petan. Biasanya wong wedok lek petan-petan niku kayak sepur, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 10 kadang. Nggih, Bu. Wong wedok lek wis petan-petan, tumo oleh 3, tonggo oleh 15. Tumo oleh 3 kadang durung oleh tumo. Tonggo wis arat-arat yo dirasani. Oh, yuk iki, yuk iko, waduh dirasani kabeh. Kita hobinya seperti itu, tapi Imam Ghazali hobi mengarang kitab. Suatu saat beliau meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, malam hari ada satu orang soleh mimpi ketemu Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Ketemu Imam Ghazali ditanya, loh jenengan Imam Ghazali? Enggih. Saya mau tanya bagaimana apa yang dilakukan Allah kepada engkau setelah engkau meninggal dunia? Apa dikatakan Imam Ghazali? Fulan, setelah aku meninggal dunia, Allah tanya sama saya. Ghazali, ayo coba sebutkan semua amal ibadahmu. Maka saya sebutkan, kata Imam Ghazali, saya sebutkan semua amal ibadah saya. Saya pernah ibadah ini, saya ibadah itu, semua disebutkan sama Imam Ghazali. Tapi ketahuilah fulan, kata Imam Ghazali, semuanya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu kebaikanku yang diterima oleh Allah sehingga aku masuk surga. Loh, nopo niku kan Imam Ghazali? Itu adalah satu ibadah yang remeh, kata Imam Ghazali. Nopo niku? Pernah suatu saat, kata Imam Ghazali, saya ini ngarang kitab, hobi ngarang kitab Imam Ghazali. Saya ngarang kitab. Tengah-tengah ngarang kitab, zaman dulu itu kalau nulis Pak, Bu, bukan pakai pulpen kayak sekarang, nggih. Mungkin yang tua-tua masih ngalami itu. Kalau nulis pakai apa? Ada kayak tinta di mangkok, ada juga kayu gitu ya. Dicelup, tulis. Kering, celup, tulis. Celup, tulis, kan gitu. Saya ketika mengarang kitab, kata Imam Ghazali, ketika saya tulis, tintanya sudah kering, mau saya celup lagi, ada lalat yang minum tinta saya. Saya mau nyelup ini, loh laler ini. Kalau saya celup, terbang lalatnya, takut. Saya kasihan, ini lalat haus. Saya tunggu, saya biarkan. Minum, wis tuwuk, miber. Sudah terbang, oh wis wareg iki. Saya lanjut, celup, tulis. Semua amal ibadah saya seumur hidup ditolak sama Allah, kecuali ibadah ini saya rahmat kepada lalat, saya dimasukkan surga oleh Allah. Fala tahgiranna min ta'atihi syai'a fala'alla ridahu fihi. Jangan kita meremehkan taat kepada Allah, mungkin keridhaan Allah ada di situ. Yang kedua, innallaha khabba'a sukhtahu fi maksiyatihi fala tahgiranna min maksiyatihi syai'a fala'alla sukhtahu fihi. Sesungguhnya Allah, hadirin hadirat, menyembunyikan marahnya di dalam kemaksiatan kepada Allah. Maka jangan sekali-kali kalian meremehkan maksiat kepada Allah. Mungkin marahnya Allah ada di dalam kemaksiatan itu. Maksiat meskipun remeh, ojo sampean remehno. Coba kita bayangkan siapa yang kita maksiati. Maksiatnya remeh, tapi siapa yang kita maksiati? Jenengan ngaplok koncone jenengan gak popo, gak ngamuk, ngamuk ya biasa. Tapi lek jenengan ngaplok jenderal ya apa? Beb, ngaplok, kulo lek ngaplok konco gak ngamuk, Beb. Lah iki jenderal, polisi tak kaplok kok ngamuk, ya kabeh ae ngamuk. Ojo delok kaplokane, deloken sapa sing kon kaplok. Jangan lihat maksiatnya remeh, lihat siapa yang Anda maksiati. Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu ada satu cerita, ada orang ketika itu umroh atau haji gitu. Ketika di Ka'bah, dia menempelkan badannya di Ka'bah,
Doa sama Allah tapi cuma doa satu. Doai pancetan, gak ganti-ganti. Apa doanya? Ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah matikno aku dalam keadaan husnul khatimah. Matikan aku dalam keadaan membawa Islam ya Allah. Diulang-ulang Pak, Bu. Ada orang yang lihat, lho iki ya apa sih? Eman-eman, nang Ka'bah ndungone siji tok. Dipanggil, Pak, ngapunten nggih. Nggih, napa? Jenengan niki teng Ka'bah. Lah napa ndonga siji tok iki lho. Sing akeh dungane. Lho donga apa? Ya macem-macem. Donga cek sugih. Bojone sampean elek, donga cek ayu bojone ngono lho. Bojone jenengan lemu, donga cek kurus bojone. Mumpung dek Ka'bah ojo husnul khotimah penting, paling penting. Tapi yang lainnya juga penting. Eman-eman dek Ka'bah. Apa dijawab? Pak ngapunten. Lho napa? Sampean kalau jadi saya, jenengan kalau jadi saya katanya, pasti jenengan doanya juga cuma satu diulang-ulang. Minta husnul khotimah. Lho napa? Ya apa ceritane? Lho, saya mau cerita kata orang ini. Saya punya kakak kata orangnya. Dia kakak saya ini muadzin 70 tahun. Tukang adzan di masjid 70 tahun gak dibayar. Lek tukang adzan dibayar podo ae gak ikhlas. Kakak saya 70 tahun bagian adzan gratis gak dibayar. Orang yang istiqomah adzan di masjid ini pahala yang sangat besar. Ahli ibadah, jarang maksiat sama Allah, tapi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Meninggal dalam keadaan bukan Islam. Makanya saya pikir-pikir, kakak saya ahli ibadah, muadzin 70 tahun, mati su'ul khotimah, lah ya apa aku? Makanya saya takut, saya selalu minta husnul khotimah. Akhirnya ditanya sama orang ini, loh Pak minta maaf, pasti kakak sampean ada satu amal kejelekan yang istiqomah dilakukan. Mosok ahli ibadah mati su'ul khotimah. Iya, kakak saya ini memang ahli ibadah, muadzin 70 tahun, tapi satu kejelekannya, nopo niku? Suka mencari kejelekan orang lain, ngerasani orang lain. Bu, gara-gara ngerasani uang mati su'ul khotimah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai kita semua meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan kita remehkan hadirin, ngerasani beb, biasa, biasa, hati-hati. Ya, jangan sampai kita mati su'ul khotimah gara-gara itu. Jangan kita remehkan. Kalau sampean, kalau jenengan semuanya istiqomah selalu tidak meremehkan maksiat kepada Allah, semua maksiat kepada Allah jenengan anggap itu besar, insya Allah hidup dunia sampai akhirat selalu bahagia. Ada satu cerita yang bisa jadi inspirasi untuk yang jomblo-jomblo. Di sini banyak yang jomblo. Wahai para jomblo, akeh ta? Beb, minta maaf Beb, meskipun kita jomblo, kita ijo tomat. Kenapa ijo tomat? Ikatan jomblo terhormat. Waduh. Minta maaf Beb, kalau yang bagian kiri mungkin itu Jones Beb, tapi kalau kami, waduh, ijo tomat. Wis sing penting jomblo, iki manfaat, rungokno. Ada satu cerita. Zaman dahulu ada satu remaja, durung kawin. Berangkat mencari ilmu. Di perjalanan keluwen. Waduh luwe iki. Gak ono panganan. Ini hutan. Subhanallah ada sungai. Lo kali tepak yus. Mampir nang kali, mampir di sungai, minum air sungai. Kayak sampean jenengan lek keluwen gak ono sing iso dipangan, ngombe banyu sing akeh Beb, wareg Beb ngene. Ngombe banyu kali. Sing akeh wis insyaallah wareg. Minum air. Tengah-tengah minum air sungai, ono apel kintir nang kali. Apel, rezeki memang. Diambil apelnya, dimakan. Sak cokotan, ditelen satu gigitan itu, ingat, ya Allah, ini apel punya siapa? Ini bukan punya saya. Iya kalau orangnya ridho. Kalau enggak ridho gimana? Wah bahaya. Saya harus mencari tahu siapa pemilik apel ini. Akhirnya bagaimana? Saking tidak mau meremehkan maksiat kepada Allah. Sungai misal dari kiri ke kanan.
Dicari arusnya ini kemana. Dia ke kiri. Di mana ada kebun apel, pasti apel ini jatuh dari situ. Jalan dia. Gak jadi nyari ilmu, nyari kebun apel. Sampai lama-kelamaan ketemu kebun apel. Iki kebun apel. Pasti orang ini yang punya. Ada rumah di situ. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka. Loh, sopo awakmu? Anu ngapunten Pak. Saya tadi itu kelaparan di sungai. Akhirnya minum air sungai kok ketok apel keluwen tak pangan. Sak cokotan kulo iling iki. Niki bukan punya saya. Bagaimana kalau pemiliknya enggak ridho? Saya mau minta ridhonya. Pak tolong ridhoi saya makan apel tadi. 1 gigitan. Iki tak balik no. Apa kata pemilik kebun? Nak, saya enggak ridho. Kamu memakan 1 gigitan apel saya. Saya enggak ridho. Ya sudah, bagaimana caranya? Saya minta maaf. Caranya 1. Apa itu? Kamu harus bekerja di kebun apel saya 3 tahun tanpa gaji. Opo wae Pak, sak cokotan 3 tahun gak digaji, gak paten. Waduh ngamuk. Ya sudah, kamu gak mau terserah kamu. Kamu gak saya ridhoi, hati-hati matimu. Su'ul khotimah kono. Ya sudah Pak, saya siap insya Allah. Saya mau bekerja 3 tahun tanpa gaji. Ya sudah, oke kita sepakat. Kerja Pak, Bu. 3 tahun, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah 3 tahun, tok, tok, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, awakmu apa? Pak, sesuai kesepakatan, saya kerja 3 tahun tanpa gaji, sudah selesai. Ini sudah 3 tahun pas. Saya pamit mau mencari ilmu. Nah, saya enggak akan ridho kecuali kamu melakukan 1 hal. Apa meneng Pak? Ada 1 hal kalau kamu ingin saya ridhoi. Nopo niku? Kalau kamu ingin saya ridhoi, kamu kawin sama anak perempuan saya. Nopo Pak kawin? Iya kawin. Siap. Kawin niki. Hah? Ibaratnya kucing dek iwak laut, dianclap. Hah? Masuk waduh jomblo-jomblo Jones sih. Ketok iki. Ndak payu rabi ya. Jarene Mbak Umar Mutahar DPR. Ndak payu rabi. Napa Pak? Kawin? Iya kawin sama anak saya. Siap. Kawin. Ya sudah, ayo besok kita laksanakan perkawinan. Besoknya dilakukan akad nikah. Langsung kawin, semangat kawin iki jomblo kawin. Selesai kawin. Nak, kata bapaknya, kamu sekarang sudah jadi menantu saya. Rungokno iki penting. Kamu sudah jadi menantu saya, sekarang kamu masuk kamar. Temui istri kamu, anak saya. Siapa? Waduh. Sing di kamari, perapatan belok nang di. Waduh. Nak, kamu perempatan belok kanan ketemu pertelon terus. Waduh. Siap. Datang ke kamar. Ketika sampai di kamar, dibuka pintu. Tapi setelah, maaf, ono sing kelalen. Mari akad nak, kamu temui istri kamu, anak saya. Tapi minta maaf, kamu yang sabar. Istri saya itu, dia ini buta, anak saya itu buta, tuli, bisu, lumpuh. Astagfirullahaladzim, ya apa sampean Pak, di kabeh-kabeh no eleki. Wis bisu, buta, tuli, pincang pisan gak iso mlaku. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, saya nggak ridho. Terserah kamu gimana. Ya sudah Pak, saya terima. Bismillah sudah. Pokok sampean ridho ambek aku. Dek pikirane, wis gak apa-apa saiki kawin, masih yo pincang, buta, tuli sak karepe, engko rabi maneh. Waduh. Dek pikirane, ndak dek ngarepe bapake. Nak, kamu masuk. Jalan ke kamar. Sampai di depan kamar. Ya apa gak nafsu iki kan. Bojone buta, tuli, bisu, pincang. Duh, di kabeh-kabeh. Ya sudah, bismillah, buka kamar. Dia tetap salam, mengamalkan sunnah. Sampean kalau masuk rumah, gak ada orang di rumah itu, tetap salam. Buka kamar, assalamualaikum. Ketika itu posisi si perempuan anaknya itu ngadep ke belakang. Buka pintu, suami melihat punggungnya si perempuan. Assalamualaikum. Nyaut. Waalaikumsalam.
Jari bisu. Dek tutup pintu nih melayu. Pak, lho apa ana? Salah kamar, Pak. Bojone sapa iku, Pak? Lho apa? Jarine jenengan wau anak sampean bisu, buta, tuli. Lah kok iso krungu salamku? Jawab salamku. Salah kamar, bojone sapa iku? Bojone Cakwi paling. Waduh. Kata bapaknya, "Loh, Nak, kamu enggak salah. Itu istri kamu anak saya." "Loh, katanya sampean tadi, Pak, anak sampean buta, tuli, bisu, pincang, lumpuh." "Lah kok iso krungu salam?" Jawab salam. Dengarkan sini, kata bapaknya. Perhatikan ibu-ibu, perawan-perawan ojo baper. Nak, dengarkan dulu sini. Loh, nopo? Saya katakan anak saya itu tuli, maksud saya anak saya perempuan tidak pernah mendengar sesuatu yang haram. Saya mengatakan anak saya bisu, maksud saya anak saya tidak pernah mengatakan hal-hal yang membuat marah Allah. Maksud saya, anak saya itu buta, dia tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia lumpuh, tidak pernah berjalan menuju ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang delok bojone wayu, ayu atine, ayu dohire, tepak wis. Gara-gara apel mang, ya, jomblo-jomblo dengarkan, gara-gara apel, bahaya kalau saya nggak minta maaf, akhirnya dapat istri yang solehah, cantiknya luar biasa. Alhamdulillah. Makanya jomblo-jomblo pingin oleh bojo ayu, bebi apa caranya? Gampang. Jangan meremehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Innallaha khabba'a wilayatahu fi khalqih fala tahjiranna min ibadihi syai'a fala'allahu waliyun lillah. Sesungguhnya Allah menyembunyikan kewaliannya, predikat wali, di dalam semua makhluknya Allah. Jangan sekali-kali kalian meremehkan makhluk-makhluknya Allah, hamba-hambanya Allah. Mungkin dia wali. Beb, ya apa, beb tonggoku, beb, lho apa? Jam 6 isuk budal nang pasar, mulai mari isya. Bendino nang pasar gak tahu ibadah, gak tahu sholawatan, ya apa? Gak koyo awa-awaan, beb. Waduh, jangan diremehkan. Orang meskipun jualan di pasar, tapi kalau dia jujur, hati-hati sampean. At-tajir, al-amin, as-soduq, al-muslim, ma'asyuhada, yaumal qiyamah. Orang pedagang yang jualan, kalau dia ini beragama Islam, jujur gak tahu goro amanat, dia ketika meninggal dunia dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid. Lah kula sampean gak pasti sih an. Imma wa imma ya. Iso surga, ya iso neraka, naudzubillah. Jangan meremehkan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ini ya? 3 hal ini kalau kita jaga, insya Allah hidup di dunia enak, uripe, meninggal masuk surga. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang terakhir, ini acara masih panjang Yang terakhir, ini kita ada di bulan Rajab, hadirin hadirat. Rajab syahrullah. Wa Sya'ban syahri, kata Nabi Muhammad, wa Ramadan syahru ummati. Rajab iku bulane Allah Subhanahu wa ta'ala. Sya'ban itu bulanku, kata Nabi Muhammad, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Oleh karena itu ini bulan-bulannya Allah yang banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing akeh istighfar. Wabil khusus diingat-ingat ba'da subuh dan ba'dal maghrib. Setelah subuh baca Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Kemudian ba'dal maghrib atau ba'dal isya atau ba'dal asar. Milih sampean. Yang pasti ba'da subuh dan ba'dal maghrib atau isya atau asar. Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Insya Allah yang istiqomah baca ini di bulan Rajab, jasadnya tidak akan menyentuh api neraka. Amin Allahumma amin. Perbanyak istighfar. Semoga dengan kita memperbanyak istighfar diampuni semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup ini. Semoga menjadi barokah dan manfaat. Hadza minni wa laf minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza kepada akhinal kiram Al-Habiban Ali ibn Umar Al-Mahdar. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bisa kita ambil manfaatnya dan juga menjadi motivasi buat para
BPJS, Barisan Para Jomblo Sukses. Sampean labek kepingin untuk bojo sing karakternya seperti yang diceritakan Habib Ali, mulai besok panjenengan nang kali golek apel kintir. Siap. Satu pertanyaan hadiah nih Surban. Imam Ghazali diterima amal ibadahnya karena sebab apa? Monggo Mas sing goblok putih ngajak. Betul. Satu pertanyaan lagi. Apa hukumannya? Hadiahnya Surban lagi. Apa hukuman daripada pemuda tadi yang gara-gara makan satu gigitan apel